Kalau kita membiarkan orang-orang untuk menghalalkan segala cara, ya Indonesia nggak akan bebas dari praktek korupsi dan lain-lain, termasuk soal ini. Dan bagi yang memilih untuk beli ijazah atau pakai ijazah palsu, sebenarnya sedang merendahkan diri sendiri. Seakan-akan tidak mampu kuliah betul sehingga dapat ijazah. Nah, dari sisi pemerintah, langkah yang dilakukan oleh Pak Menristek Dikti itu langkah benar. Kemudian dari Kemenpan juga sudah melangkah itu. Kita juga sekarang begitu. Kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Wow, apakah ini ya yang menyebabkan Anies Baswedan pada saat lalu direshuffle oleh Pak Jokowi? Pada saat lalu, sebelum jauh-jauh hari, itu Bambang Tri mengungkap terkait ijazah palsu dari Pak Jokowi. Anies Baswedan itu pernah, tidaknya ketika menjadi Menteri Pendidikan pada saat lalu, bahkan mengecek semua ijazah-ijazah ASN asli atau tidak. Itu bahkan sudah pada tahun 2015 yang lalu. Bayangkan ketika Pak Jokowi baru saja dilantik, ya kurang lebih 1 tahun, Anies Baswedan tiba-tiba mengeluarkan kebijakan akan mengecek semua ijazah-ijazah dari ASN, bahkan juga PNS. Ini menurut saya juga kebijakan yang sangat keren sekali ya. Apalagi saat ini terkait kasus ijazah palsu. Bukannya semakin mereda, tetapi isu-isunya semakin berkembang di tengah masyarakat. Terutama terkait apa? Ya, ijazah asli, tetapi prosesnya tidak seperti biasanya. Nah, ini juga menurut saya, apa yang dilakukan Anies Baswedan pada saat lalu, kalau misalkan apa yang ditemukan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan bahkan Dr. Tifa itu benar, ya pastinya itu juga membuat ketakutan dari Pak Jokowi. Bayangkan 2015 yang lalu ternyata Anies Baswedan sudah pernah mengungkapkan beberapa ASN yang diduga memiliki ijazah palsu dan lain sebagainya. Ini bisa jadi loh, Anies Baswedan itu juga bisa saja mengecek keaslian ijazah dari Pak Jokowi misalkan. Bisa saja terjadi karena Anies Baswedan adalah pada saat lalu menjadi Menteri Pendidikan. Dan semua akses-akses terkait ijazah, keaslian, dan lain sebagainya itu memang dimiliki oleh Anies Baswedan pada saat menjadi Menteri Pendidikan pada saat lalu. Nah, ini bahkan dikomentari oleh Dere, yang menggunakan ijazah palsu itu merendahkan dirinya sendiri, seakan-akan tidak mampu kuliah betul, sehingga mendapatkan ijazah. Begitu data pemakai ijazah dari institusi yang meragukan keluar. Kita akan cek semua Anies Baswedan pada tahun 2015 yang lalu. Seperti ini. Kita akan lihat semua yang mendapatkan ijazah dari institusi-institusi yang diragukan. Begitu daftarnya keluar dari Pak Menristek Dikti, lalu kami akan cek semuanya. Kita akan lihat. Bayangkan ya, akan dicek semua ya. Begitu ijazah keluar dari institusi yang meragukan akan dicek semua. Pertanyaannya apakah juga termasuk Pak Jokowi ya? Nah, memang pada saat lalu itu masih menjadi perdebatan publik ya. Kenapa Anies Baswedan itu tiba-tiba terkena reshuffle? Itu masih menjadi pertanyaan sampai saat ini ya. Padahal kinerja Anies Baswedan juga menurut saya sangat baik-baik saja. Sangat baik-baik saja. Dan bahkan pada saat kampanye yang lalu, Anies Baswedan juga habis-habisan ya membela Pak Jokowi, mengkampanyekan Pak Jokowi. Sehingga apa? Sehingga Pak Jokowi bisa menjadi presiden saat ini juga karena Anies Baswedan. Tapi Anies Baswedan hanya menjadi Menteri Pendidikan itu kurang lebih sekitar 2 tahun saja. Dan itu pun juga menggerus setidaknya ya kepercayaan publik kepada Anies Baswedan, di mana pada saat lalu masyarakat itu sangat percaya sekali dengan Pak Jokowi. Tapi saat ini kan Anda lihat sendiri ya, Pak Jokowi setelah purna tugas itu bahkan dijuluki mantan presiden terkorup, bahkan ijazahnya juga diragukan dan lain sebagainya. Tetapi saat ini satu persatu mulai terlihat lah apakah kebijakan-kebijakan Pak Jokowi selama menjabat sebagai
presiden pada saat lalu memang berpihak kepada masyarakat ya. Anda bisa melihatnya sendiri setelah purna tugas dari masa jabatan. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, ada pemberitaan alasan mengapa Anies Baswedan diberhentikan dari jabatan Mendikbud. Nah, ini saya juga penasaran. Akhirnya terungkap alasan dirinya dicopot Presiden Jokowi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 27 Juli 2016. Publik dibuat terkejut dengan dicopotnya Anies sebagai Mendikbud. Anies hanya mengemban tugas kurang dari 2 tahun. Bayangkan, kurang dari 2 tahun ternyata ya. Hingga kini alasan pencopotan itu masih simpang siur dan menimbulkan tanda tanya besar. Posisi Anies kala itu digantikan oleh kader Muhammadiyah, Mujahir Effendi. Dalam wawancara bersama ekonom Renal Kasali, Anies menyebut alasan dirinya dicopot karena Presiden memiliki helikopter view ya, yang lebih luas daripada orang kebanyakan. Jadi ketika Presiden di tahun 2016 memutuskan tugas saya sebagai Mendikbud selesai, saya sampaikan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertugas di Kementerian Pendidikan, ujar Anies dilansir dari podcast Intri Gue, seperti dilihat pada 15 Januari. Hal senada juga diungkapkan Ketua Konfederasi Nasional Relawan Anies, Muhammad Romli, yang pernah mengungkapkan alasan dibalik terdepaknya Anies Baswedan dari Kabinet Kerja Jokowi Yusuf Kala sebagai Menteri Pendidikan. Ramli menegaskan Anies direshuffle bukan karena kinerjanya buruk, tapi lebih kepada kebutuhan politik Presiden Jokowi kala itu yang ingin mengakomodir Muhammadiyah, bukan karena kinerjanya. Justru kinerja Pak Anies bagus. Waktu itu Pak Jokowi butuh dukungan Muhammadiyah. Kalau NU kan sudah. Muhammadiyah tidak meminta apapun kecuali satu jabatan menteri saja. Dan harus di situ, yakni Menteri Pendidikan. Sementara Anies kan sudah di situ, ungkap Ramli kepada fajar.co.id pada waktu lalu. Nah, jadi terkait direshuffle-nya Anies Baswedan itu bukan karena kinerjanya yang buruk, melainkan pada saat lalu isu-isunya sih konon terkait kebutuhan politik dari Pak Jokowi. Kebutuhan politik ya, padahal baru saja menjabat sebagai presiden loh. Dan menurut saya, tiba-tiba Anies Baswedan direshuffle dengan apa yang dilakukan pada saat lalu, gebrakan-gebrakannya pada saat lalu, menurut saya juga sangat wow sekali ya. Seharusnya Anies dipertahankan hingga 1 periode lah. Ya, tetapi untung saja Anies Baswedan direshuffle dan akhirnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Itu juga sangat wow sekali lah. Nah, bahkan pada 2015 yang lalu, tepatnya pada 3 Juni, Menteri Anies pembeli ijazah palsu merendahkan diri sendiri. Sangat masuk akal sekali. Buat apa juga ijazah ya? Kalau misalkan ijazah itu palsu karena tidak dibarengi dengan kepintaran yang ada, tidak dibarengi dengan pengalaman yang ada selama masa kuliah, menurut saya juga percuma ya mempunyai ijazah seabrek tetapi kualitas atau pemikirannya itu tidak dibarengi dengan gelar yang ada. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menilai para oknum pembeli dan menggunakan ijazah palsu sebenarnya telah merendahkan dirinya sendiri. Anies mengatakan, jika pemerintah dan masyarakat membiarkan orang-orang untuk menghalalkan segala cara untuk menyandang gelar pendidikan, maka Indonesia tidak akan bebas dari praktik korupsi dan tindakan kejahatan lainnya. Dan bagi yang memilih untuk beli ijazah atau pakai ijazah palsu, sebenarnya itu merendahkan diri sendiri. Dipaksakan tidak mampu kuliah betul, sehingga beli ijazah, ujar Anies di Kompleks Istana Kepresidenan pada 3 Juni. Nah, apakah ini ya, menurut saya ini alasan yang cukup relevan sekali. Kalau Anies Baswedan tiba-tiba direshuffle karena ya ngomongin ijazah palsu terus ya. Bayangkan, baru dilantik sudah ngomongin ijazah palsu. Akan dicek semua ASN apakah memakai ijazah palsu atau tidak. Ini kemungkinan Pak Jokowi gergeten dan akhirnya Anies Baswedan direshuffle. Apakah seperti itu? Ya, untuk selebihnya kita Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, terungkap bahwa Pak Anies Baswedan pada saat menjadi Menteri Pendidikan ya, waktu itu kinerja Pak Anies sangat baik teman-teman. Namun bagaimana Pak Anies ternyata diganti oleh Pak Jokowi ya, dan ini sangat disayangkan bahwa Pak Anies bekerja dengan baik tiba-tiba diganti. Namun Pak Anies tidak pernah menanyakan alasan kenapa ia diganti teman-teman. Bagaimana menurut kalian?